pengembangan terhadap pengobatan maupun pencegahan penyakit yang jauh lebih efisien, lebih targeted dan lebih personal sekarang semakin meningkat. Oleh sebab itu, inovasi khususnya dalam teknologi stem cell, terapi stem cell dan juga rekayasa genetika ini semakin diminati dengan menggunakan stem cell misalnya atau sel punca serta genetika yang direkayasa seperti gene editing ini bisa memberikan hasil yang jauh lebih targeted. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Surabaya, khususnya di Jakarta Clinic Stem Cell and Regenerative Medicine Center dan juga di Asia Stem Cell Center untuk mengetahui apa-apa saja penemuan baru dan juga inovasi khususnya dalam teknologi medis yang berbasis bioteknologi. Mari kita lihat dan ini pasti sangat menarik bagi kita-kita semua yang tentu saja ingin hidup itu kalau bisa sehat selalu ya. Ayo kita ikuti. Terapi stem cell atau sel punca merupakan terobosan medis yang kini menjadi harapan baru dalam dunia kesehatan modern. Stem cell bekerja dengan cara memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, menggantikan sel-sel yang tidak lagi berfungsi dan bahkan mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Terapi ini menjanjikan masa depan pengobatan yang lebih personal, regeneratif, dan minim efek samping, terutama untuk penyakit degeneratif seperti gangguan pada persendian, jantung, hingga gangguan autoimun. Di balik kemajuan ini, berdiri Jakarta Clinic Asia Stem Cell Center yang dipelopori oleh Dr. Purwati, pakar sel punca dan ketua Stem Cell Research and Development Center Universitas Airlangga. Klinik ini bukan sekedar tempat perawatan, namun juga menjadi pusat pengembangan terapi sel punca terintegrasi, mulai dari laboratorium pengolahan sel, ruang observasi, hingga layanan konseling gaya hidup. Di cabangnya di Surabaya, Jakarta Clinic hadir dengan fasilitas layanan medis yang lebih komprehensif, mencakup ortopedi regeneratif untuk gangguan tulang dan sendi, perawatan kesehatan kulit dan kecantikan berbasis stem cell, hingga program wellness dan anti-aging untuk menunjang gaya hidup sehat. Fasilitas ini didukung oleh tim medis multidisiplin yang menggabungkan pendekatan sains modern dengan terapi individual sesuai kebutuhan pasien. Salah satu terapi yang dilakukan di klinik ini adalah injeksi stem cell ke sendi lutut. Prosedur ini dilakukan untuk membantu pasien yang mengalami nyeri lutut kronis akibat degenerasi sendi. Jadi tadi yang saya lakukan, saya injeksikan stem cell ke kedua lututnya, kanan kiri ya. Ini sudah pemberian yang ketiga. Secara fungsi membaik. Yang awalnya tidak bisa menekuk, sekarang tadi sudah cerita sendiri, pasiennya sudah bisa merasakan dan sudah menekuk juga. Tapi sekali lagi, ini bukan terapi tunggal, tapi multimodal terapi. Kalau orang misalkan tadi saya suntik di lutut, maka perlu jaga pola makan, berat badan, olahraga pun harus dilakukan. Itu dilakukan semua, fungsinya meningkat. Lebih dari sekadar pengobatan, Jakarta Clinic juga mengusung pendekatan penyembuhan secara holistik yang mengakui bahwa kesehatan tidak hanya berasal dari perawatan medis saja. Di Jakarta Clinic Surabaya, konsep ini didukung dengan kehadiran restoran sehat yang menyediakan nutrisi terkurasi sesuai kebutuhan pemulihan pasien. Pendekatan ini dirancang untuk membantu pasien pulih secara utuh dari tubuh, pikiran, hingga pola hidup. Tak hanya bersifat kuratif, terapi stem cell juga memiliki fungsi preventif dalam dunia medis. Salah satu contoh datang dari Suharso Monoarfa, tokoh publik yang telah mengenal Dr. Purwati sejak lama dan mempercayai pendekatan ini bahkan sejak masa awal pandemi COVID-19. Saya bisa menjadi contoh 4 tahun setelah pertemuan itu. Saya bertanya pada Dr. Purwati, bagaimana ini mengatasi badai COVID pada waktu itu. Sementara vaksinasi belum ada. Maka beliau menawarkan, bagaimana Pak Arso? Pak Arso mau kita coba dengan autologus lewat darah pada waktu itu. Dan alhamdulillah, saya pergi kemana-mana,
dan belum ada vaksinasi pada waktu itu, saya bersyukur saya tidak pernah dan mudah-mudahan jangan ya terjangkit COVID-19 itu sampai hari ini. Jadi menurut saya efektif sekali pada waktu itu, saya rasakan kedaya tahanan itu. Mudah-mudahan ya, dengan tumbuh berkembang teknologi stem cell dan manufacturingnya juga sudah saya dengar ada di Indonesia. Orang-orang seperti beliau ini, Dr. Purwati ini patut diberi tempat, patut dihargai sebagai generasi pertama yang berani mengenalkan stem cell di Indonesia. Sebagai bagian dari revolusi medis global, stem cell tidak lagi menjadi sekedar harapan, namun telah menjadi kenyataan dengan pendekatan yang bersifat holistik, personal, dan ilmiah. Indonesia, melalui pusat-pusat seperti Jakarta Clinic Asia Stem Cell Center, kini berada di garis depan dalam pengembangan terapi regeneratif. Masa depan kesehatan bisa jadi dimulai dari dalam tubuh kita sendiri, melalui sel yang kita miliki sejak lahir, yaitu stem cell atau sel punca. Halo Dr. Purwati, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya sekarang berada di Asia Stem Cell Center by Dr. Purwati dan ini adalah Dr. Purwatinya sendiri, seorang foundernya. Kita sekarang berada di klinik yang ada di Surabaya ya dok ya. Nah mungkin kita mulai dari, kebetulan ada timelinenya, ada milestone-nya, asal usul dari didirikannya Asia Stem Cell Center. Bukan saja di Surabaya, tapi di Indonesia. Bisa cerita sedikit latar belakangnya? Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi memang Asia Stem Cell Center adalah suatu lab pengolahan untuk stem cell, di mana yang di sini adalah berstandar GMP, di mana pengolahan stem cell dilakukan untuk memenuhi standar dengan cara pembuatan obat yang baik. Oke, sorry. GMP itu apa? Bagi Good kita yang Manufacturing Practice. Good Manufacturing, Ya, jadi standar internasional. standar ya, dok, ya? internasional. Di sini alhamdulillah untuk Asia Stem Cell Center Lab, baik yang di Jakarta maupun Surabaya sudah mempunyai izin operasional dari Kementerian Kesehatan. Di mana izin itu saat supervisi Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan POM melakukan supervisi. Begitu. Kemudian untuk yang fasilitas kesehatan lainnya, yaitu klinik Jakarta Klinik adalah klinik utama, di mana saat pengolahan stem cell itu sudah selesai, maka untuk pelayanan terapi untuk pasien dilakukan di fasilitas kesehatan yang namanya di Jakarta Klinik ini. Iya. Nah, kalau Iya. kita lihat milestone ini, apa yang kita bisa pelajari dari sini, dari Ya. perjalanannya Dr. Purwati untuk mendirikan Stem Cell Center? Iya, alhamdulillah kita pertama kali mendirikan untuk laboratorium ASC ini adalah tahun 2018 di Jakarta. Ya, Udah 7 tahun ya sekarang ya? udah 7 tahun ya, alhamdulillah. Di sana juga kolaborasi integrated dengan fasilitas kesehatan Jakarta Klinik itu. Kemudian tahun 2019 kita develop ya untuk inovasi-inovasi, tidak hanya untuk degenerative disease, tetapi juga stem cell-nya adalah untuk immune disease, kemudian cancer, yang kita namakan untuk kalau cancer ada produk ICT itu. Kemudian berlanjut lagi kita terus melakukan inovasi, maka di sini yaitu kita untuk stem cell untuk neurological dan juga untuk di sini fertilitas, istilahnya untuk program-program kehamilan. Seperti itu. Kemudian berlanjut terus, kita akhirnya juga untuk supaya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri stem cell, maka kita juga bekerja sama lab ASC itu dengan beberapa rumah sakit baik di Jawa, Bali maupun di Sumatera. Sekarang kurang lebih sudah ada 26 fasilitas kesehatan, baik itu klinik utama maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan lab ASC ini untuk pelayanan penyelenggaraan untuk stem cell ke pasien-pasien. Kemudian 2022 kita juga
merambah untuk medical tourism, ya. Kemudian juga kita bekerja sama dengan salah satu rumah sakit di India dalam hal ini untuk nanti pengembangan teknologi. Untuk sekarang kita menyiapkan juga ada satu hospital yang rencana modern hospital, semoga bisa beroperasi akhir tahun ini, ya. Kemudian tahun 2024 kita untuk alhamdulillah untuk yang di Surabaya baik itu labnya maupun kliniknya sudah mendapat izin untuk operasional untuk pengolahan sel punca dan untuk penyelenggaraan aplikasi untuk pasien-pasien. Jadi sudah berapa lama ini beroperasi sekarang Ya. sejak keluar izinnya itu? Kalau di Jakarta udah 7 tahunan, kalau di Surabaya insya Allah sudah hampir setahun ya. Hampir setahun. Hampir Dan banyak setahun. ini animo masyarakat yang datang ke sini menggunakannya. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya Jakarta itu pasien-pasien lebih dari Indonesia Barat, dari Jakarta, dari Sumatera, Kalimantan. Kalau di Surabaya lebih untuk daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kayak Malang, Bali, Solo, Semarang, seperti itu. Jadi insya Allah dengan adanya di berbagai tempat itu akan mempermudah jangkauan pasien-pasien supaya tidak terlalu jauh untuk Dan semakin banyak kan mencarinya. sekarang permintaannya kan ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, Dok, ini kelihatannya waktu saya masuk, wow, besar sekali. Dan Ya. di Asia Stem Cell Center ini ada laboratoriumnya. Bisa nggak kita ngintip? Ah, boleh, boleh. Iya. Oke, mari kita lihat apa-apa saja fasilitas dan mungkin sambil diceritakan ya. Baik, baik. Apa-apa saja yang sedang dikembangkan di sini di Oke, laboratorium. baik. Mari. Jadi ini menunjukkan betapa striknya kita untuk pengolahan stem cell dengan standar GMP dan memenuhi prinsip CPOB dan untuk safety keamanan untuk pasien-pasien yang menggunakan stem cell. Iya, kita di dalam ini jantung dari Asia Stem Cell Center ini ya, Dok. Ya. Ya, bisa jelaskan di sini apa yang kita bisa pelajari dan laboratorium apa saja yang tersedia di sini? Karena saya lihat cukup banyak ya ruangannya. Iya, banyak ruangannya. Ini hampir lantai 2 ini, building ini mayoriti adalah untuk lab ya. Jadi sekarang yang kita berdiri ini adalah di koridor ya Mbak Desi ya. Kemudian di sebelah kanan kita ini adalah laboratorium untuk pengolahan sel punca dan turunannya. Pengolahan. Pengolahan. Jadi stem cell itu, sel punca itu diolah ya nanti kan? Jadi diolah, jadi mulai dari isolasi, diambil dari sumbernya, baik itu autologus maupun private allo, kemudian dimasukkan secara bertahap kita olah. Nah pengolahan ini, kalau ini laboratoriumnya adalah standar GMP ya, dengan menerapkan pengolahan dengan cara pembuatan obat yang baik. Maka di sini juga laboratoriumnya terdiri dari banyak kompartemen. Jadi mulai dari lantainya, kemudian tata udaranya, partikelnya, semuanya sudah diatur sesuai dengan ketentuan daripada CPOB tersebut oleh Badan POM, seperti itu. Nah, di sini saat kita masuk antara flow barang sama flow orang sudah berbeda. Jadi flow barang kita mengikuti passbook. Dinama passbook ini juga adalah passbook dinamik. Di mana passbook dinamik di dalamnya juga di situ ada untuk mensterilkan. Jadi kalau misalnya ini dibuka, maka sana nggak bisa buka. Sini ditutup, sana baru bisa buka. Kenapa? Supaya untuk mencegah kontaminasi. bakterinya tidak masuk. Iya. Jadi kalau ada barang-barang ini harus lewat sini ya? Harus lewat sini. Kemudian disterilkan. Kemudian disterilkan, kemudian baru masuk. Lah masuk di sana ada beberapa kelas, Mbak Desi. Di sana mulai kita masuk adalah kelas D. Kelas D sini istilahnya adalah paling luar. Kemudian kita masuk lagi pintu interlock. Pintu interlock itu sama. Jadi kalau kita buka di sisi sini, maka sana nggak bisa Nggak boleh. dibuka. Jadi nggak Nah, kemudian di situ terkontaminasi. kita ganti baju lagi. Kemudian setelah itu masuk ke ruangan C. Nah, di ruangan C lebih agak tinggi daripada D. Kemudian di situ memasuki pintu interlock lagi untuk menuju ke
ke ruang kelas B. Dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Orang-orang ya. tertentu yang sudah terlatih juga untuk bagaimana cara untuk memasuki ruang CPOB itu yang boleh masuk. Kemudian baru di ruang B, di situ kita letakkan alat-alat untuk melakukan processing untuk pengolahan sel punca, namanya di situ adalah kelas A. Jadi di situ partikelnya sudah diatur, kemudian di situ tempatnya sudah dilakukan swab, tidak boleh ada kontaminasi bakteri atau apapun. Ya. Karena kalau ada sedikit saja terkontaminasi, apa yang terjadi? Oh, selnya akan rusak. Selnya rusak, ya. Jadi ini menunjukkan betapa striknya kita untuk pengolahan stem cell dengan standar GMP dan memenuhi prinsip CPOB, dan untuk safety, keamanan untuk pasien-pasien yang menggunakan stem cell tersebut. Nah, ini kan stem cell ya, sel punca. Itu sel punca yang diambil dari pasien, yang tadi kan disebut ini ya, Autologus. autologus ya. Kemudian ada yang dari orang lain gitu. Private allo. Private. Jadi kalau pasiennya tidak bisa, Tidak ada punya kontraindikasi, bisa dari private allo dari donor, biasanya dari kandung, bisa dari anak atau orang tua atau adik kakak, seperti itu. Dan semuanya diolah di sini. Berapa lama nih proses pengolahannya? Proses pengolahan kalau di awal itu bisa sampai 5 jam. Kemudian tiap hari itu kita maintain untuk menumbuhkan stem cell itu sesuai dengan keperluannya. Setelah kita maintain, maka setelah mencapai jumlah yang cukup, tergantung kepada peruntukan. Ada yang seminggu sudah masak, ada yang misalnya untuk ICT itu 2 minggu, kemudian ada untuk yang regenerasi itu 1 bulan, seperti itu. Tapi tiap hari kita rawat. Tiap hari dirawat ya, dan hidup cukup lama Dan ya hidup, ya. Nah itu kita cek setiap hari, kayak merawat bayi. Kayak merawat bayi, jangan sampai sampai malnutrisi ya. Jangan sampai malnutrisi. Dan terus berkembang biak ya. Terus berkembang biak. Ini apa lagi di sini, Mas, sambil Ini lihat kita juga di microbiology dalam, laboratory. jadi di dalam part ini ada juga lab mikrobiologi. Jadi lab mikrobiologi ini khusus untuk lab mikrobiologinya pengolahan stem cell. Jadi saat awal sel itu mau kita olah, kita cek dulu ada kontaminasi bakteri enggak di lab mikro ini. Kalau ada kontaminasi, maka kita tidak jadi processing. Tapi kalau misalnya nggak ada, baru kita lanjut. Nah setelah mau dipakai, itu juga kita cek di mikrobiologi tes ini untuk kontaminan-kontaminan ada atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau untuk membangun sebuah klinik seperti ini investasi terbesarnya itu sebenarnya letaknya di mana ya, Dok? Di satu building, karena buildingnya adalah harus ada tata udara, kemudian juga lantainya epoksi, dindingnya kita pakai sandwich panel, jadi semua adalah mencegah kontaminasi. Ya. Kemudian yang kedua itu kayak electrical, karena kita ketahui kalau tata udara itu memakan listrik yang cukup tinggi. Iya, terus kalau misalnya listriknya mati tiba-tiba akan berdampak terus terhadap gensetnya juga harus kapasitas yang besar. Kemudian equipment, alat-alatnya juga kan advance teknologi ya, seperti itu. Kemudian juga maintenance labnya itu sendiri harus swab berkala berapa hari sekali. Jadi betul-betul harus sterilisasi, iya harus dilakukan setiap hari seperti itu. Jadi berapa lama memakan waktu untuk membangun ini sampai beroperasi secara 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun sama perizinannya sekalian. Iya, mari kita lihat lagi ini. Iya. Ini stem cell laboratory. Stem cell laboratory ini kalau person tadi untuk petugas-petugas lab masuk. Nah ini adalah melewati ruangan ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam ganti baju, kemudian masuk ke kelas D, kemudian di situ interlock, ganti baju lagi, masuk ke kelas C. Kemudian ganti baju lagi, interlock masuk ke kelas B, di mana ke kelas B di situ ada ruang processing. Kemudian di kelas C juga kita ada beberapa alat untuk validasi kayak mikroskop, macam-macam. Jadi step-step cukup panjang ya. Ada Stepnya berapa cukup panjang. karyawan atau expert yang kerja di sini untuk mengoperasikan sebuah klinik yang lumayan ini canggih ya?
Ada sekitar 30 yang di 30 sini. ya? Kalau sama yang Terdiri- di Jakarta ada 60 60. total. Ini rata-rata terdiri apa? Dokter tentu saja atau Enggak, kita biasanya biologis. mau biologi. Ya, jadi dengan background biologis, ada juga yang dokter hewan seperti itu. Ada juga yang dokter juga baru masuk, jadi untuk mempelajarinya juga. Kemudian juga ada di sini preparasi, Mbak Desi, preparasi yang mengatur untuk kelistrikan, tata udara kayak gitu. Jadi biasanya Badan POM kan melakukan pelatihan setahun 2 kali gitu untuk melatih bagaimana untuk memaintain untuk CPOB itu. Oke, Dok, mungkin saya ingin banyak ya bertanya khususnya mengenai terapi sel punca ini, stem cell therapy, dan juga sekarang kan ada genetik inilah gene editing, ya rekayasa genetika untuk baik menyembuhkan maupun pencegahan ya. Kita mungkin ngobrol sambil duduk Oke, ya. baik. Oke. Ya. Tapi yang jelas ini jantung dari klinik ini ada di sini ya. Iya. Jadi lab sama klinik adalah sebenarnya dua vaskes yang dua terpisah. fasilitas. Jadi Iya. kliniknya yang Jakarta Klinik, Jakarta Klinik, yang labnya Asia labnya Stem Cell Asia Stem Center. Cell Center. Jadi ada 2 ya. Iya. Luar biasa nih Dr. Purwati, foundernya ini. Alhamdulillah. Yuk mari kita Iya. lihat lagi sekarang fasilitas lainnya. Iya. Karena prinsip dari stem cell itu sendiri adalah karena kemampuannya untuk proliferasi sama diferensiasi sehingga bisa untuk merestor atau meregenerasi sehingga disebut regeneratif untuk degenerative disease. Insight with Desi Anwar, kita bersama Dr. Purwati, founder dari Jakarta Clinic Stem Cell and Regenerative Medicine dan juga Asia Stem Cell Center. Jakarta Clinic, tapi sekarang sudah ada cabangnya di Surabaya ya, Di Surabaya. Dok. Apa-apa saja pelayanan dan pengobatan yang diberikan khususnya yang di Jakarta Clinic ini di sini? Iya. Jadi main kita adalah memang pelayanan untuk di bidang stem cell dan turunannya. Jadi stem cell dan turunannya situ ada skeletum dan eksosum, meliputi dari berbagai untuk disiplin ilmu. Jadi tidak hanya di penyakit dalam, tapi juga untuk case-case ortopedi, untuk case-case regeneratif, untuk case-case di sini juga OB/GYN, salah satunya adalah untuk fertilitas, untuk program punya anak, kemudian juga regenerasi atau rejuvenasi daripada organ kewanitaan, seperti itu. Oh, ada ya, semakin populer ya? Ada, ya, banyak diminati juga. Kemudian juga untuk estetik, itu juga ada. Kemudian untuk sakit-sakit degeneratif kayak stroke, juga untuk gagal jantung, seperti itu, juga untuk ICT untuk cancer, seperti itu. Jadi banyak di sini. Jadi cukup luas ya? Cukup luas. Tapi pada intinya semua yang degeneratif ini bisa ya disembuhkan atau gejalanya diringankan dengan menggunakan stem cell therapy. Dibantu dengan menggunakan stem cell karena prinsip dari stem cell itu sendiri adalah karena kemampuannya untuk proliferasi sama diferensiasi sehingga bisa untuk merestor atau meregenerasi sehingga disebut regeneratif untuk degenerative disease seperti itu. Paling banyak dari sini pasiennya rata-rata apa penyakit yang paling sering ditangani? Diabetes ya? Autoimun sama osteoartritis untuk ortopedik sama untuk peremajaan. Sama yang akhir-akhir ini untuk ICT untuk cancer dan juga autis, Mbak Desi. Oh, autism juga bisa di autis sini. banyak. Oke, mungkin dari diabetes ya, karena memang ini salah satu Indonesia jumlah pasien atau penderita diabetesnya kan semakin lama semakin meningkat. Bagaimana terapi stem cell, ya regenerative medicine ini bisa membantu menangani diabetes? Ya. Diabetes terutama itu adalah diabetes tipe 2 ya Mbak Desi. Dengan diabetes tipe 2 itu kalau kita lihat patogenesisnya, sakitnya adalah kombinasi dari resistensi insulin dan juga sel beta pankreas yang kurang untuk memproduksi insulin. Jadi ada 2 hal.
Sehingga dalam hal ini untuk stem cell adalah satu fungsinya adalah untuk memperbaiki daripada sel-sel di pankreas tersebut, sehingga dengan diperbaiki maka tujuannya adalah di situ untuk preserve pankreas menjadi lebih bagus, sehingga produksi insulin menjadi lebih bagus. Yang kedua juga sel-sel ini mempunyai anti keradangan yang tinggi. Nah, di situ dengan anti keradangan yang tinggi maka salah satunya adalah bisa untuk menurunkan resistensi insulin. Jadi di sini kita markernya biasanya sebelum dan sesudah kita evaluasi. Preserve pankreas biasanya kita ada lab khusus juga, untuk resistensi juga ada, kita bandingkan hasilnya seperti itu. Tapi kalau misalnya diabetesnya itu sudah cukup inilah parah, Panjang. dan pankreasnya juga sudah istilahnya rusak, itu bisa disembuhkan atau Insya Allah pasien bisa normal kembali gitu. Insya Allah bisa resistensinya. kita bantu. Jadi kalau kita rata-rata lah, misalnya ada pasien yang datang kalau preserve pankreas itu normal kan 70 ke atas. Kadang ada yang datang sudah misalnya tinggal 4% atau 30%. Nah, setelah kita treatment dan kita evaluasi beberapa bulan itu bisa naik jadi 90, 80. Jadi sukses seperti rate-nya itu. untuk diabetes itu berapa Ya, persen? jadi untuk diabetes itu sekitar 30 sampai dengan 100%. Memang tergantung tadi derajat keparahan, respon sel saat diberikan oleh tubuh, juga lifestyle orangnya ya Mbak Desi, karena sel ini kan hidup ya, nanti di situ beranak pinak, jadi mesti dijaga dengan bagus milieu di dalam tubuhnya. Dan itu Seperti butuh waktu berapa lama untuk proses penyembuhannya, Dok? Kalau stem cell-nya butuh sekitar 2 sampai 4 bulan. Untuk diolah. Untuk selama proses terapi mulai dari pengolahan sampai dengan penyuntikan, kemudian habis itu 1 bulan setelah suntik terakhir biasanya kita evaluasi, karena sel kan butuh waktu untuk bekerja ya, jadi tidak bisa instan seperti itu. Itu berapa lama untuk bekerjanya sambil Ya. kerasa lah perbaikannya si Ya, pasien biasanya merasa. 2 bulan itu 2 sudah bulan mulai itu sudah terasa, sudah ada efeknya ya. Sudah ada efeknya. Biasanya setelah suntik kedua atau ketiga itu sudah mulai ada perbaikan, maka di situ kita mulai turunkan dosis obat kayak gitu, dosis insulin kayak gitu. Ada booster lagi atau dilakukan kembali atau sudah cukup Ya, terapinya itu sekali saja? itu kita evaluasi, misalnya kalau setelah treatment itu diperlukan suatu booster, maka akan kita lakukan booster, karena pada dasarnya itu sel yang kita perlu berikan saat sebelumnya, siklus sebelumnya itu adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak. Nah, di saat perjalanan berikutnya area-area lain yang belum terganti, maka itu perlu diberikan untuk booster, istilahnya untuk memaintain tempat-tempat yang lain. Nah, kalau Seperti proses itu. dari awalnya bagaimana, Dok? Misalnya seorang pasien datang, dia punya ya diabetesnya cukup parah dan sudah inilah tinggi lah ini gula darahnya. Apa-apa saja yang perlu dilakukan, tes apa saja, dan bagaimana sel punca itu istilahnya dipanen gitu dari pasien ataupun dari donor. Bisa cerita, Dok? Ya. Jadi awal untuk pasien datang biasanya konsul dulu dengan kami. Misalnya kalau diabetes ya dengan saya, terus dokter penyakit dalam lain, misalnya dokter endokrin. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan laboratorium penunjang. Di situ screening mulai organ, marker virus, marker cancer ya, untuk melihat kondisi secara internal. Kemudian kalau diperlukan ada keluhan lain, maka pemeriksaan radiologis juga sangat diperlukan, misalnya MRI abdomen seperti itu. Setelah itu kita penegakan diagnosis, apakah memang diabetes alone ataukah ada penyakit-penyakit penyerta. Misalnya sudah komplikasi ke ginjal atau komplikasi ke otak atau ke jantung atau ke liver dan lain-lainnya. Setelah penegakan diagnosis, maka di situ kita memapping, oh stem cell-nya untuk ini gitu, untuk diabetes aja atau untuk sama lain-lainnya. Nah, setelah oke, kita memapping untuk stem cell keperuntukannya untuk apa saja, maka kita lakukan pengambilan sumber stem cell-nya. Biasanya kita prefer autologus ya, karena kan sampai masuk ke dalam. Autologus itu
dari pasien itu sendiri. Saat mungkin ada pasien ada kontraindikasi, maka bisa diambil dari saudaranya atau adik kakaknya atau orang tua atau anak, seperti itu melalui suatu screening. Nah, pengambilan itu kalau misalnya untuk diabetes bisa kita ambil dari lemak atau sama kombinasi darah. Kalau ginjal kita pengambilannya dari sumbernya dari bone marrow. Jadi masing-masing lain-lain. Kemudian kalau untuk cancer, ICT dari darah semua. Nah, setelah kita ambil, kita proses di laboratorium tadi yang sudah kami lewati ya, diproses di situ, mulai dari isolasi, kemudian di situ dilakukan pengolahan sesuai dengan keperuntukannya. Jadi kalau misalnya untuk diabetes kita mengolahnya kurang lebih 1 bulan. Kemudian kalau misalnya untuk OA kita mengolahnya kurang lebih 2 minggu. Kalau untuk ICT kurang lebih 2 minggu. Tapi kalau misalnya kita sekarang ada miocell itu atau stem cell darah, itu juga kita ngolahnya sekitar seminggu seperti itu. Jadi berbeda-beda. Nah, setelah itu kita amati jumlah sel bagus, terpenuhi, kualitas sel juga cukup bagus, maka di situ kita siap untuk panen. Nah, sebelum panen kita lakukan validasi, Mbak Desi. Kita cek purity, kemurnian sel dengan menggunakan flow cytometry di sini. Di situ dilihat apakah ada penyakit atau tidak, itu bisa kelihatan. Flow cytometry akan melihat kemurnian sel. Jadi sel yang kita biarkan apakah sudah sesuai. Misalnya sel untuk di situ untuk tulang, apakah memang di situ selnya sudah sel tulang yang jadi seperti itu. Kalau untuk diabetes apakah sudah sel untuk regenerasi pankreas itu yang jadi. Jadi benar-benar targeted ya. Benar-benar seperti itu. Kemudian selain untuk validasi purity atau kemurnian, kita juga ada validasi untuk kontaminasi. Kita cek lagi bakteri, virus ada atau tidak, seperti itu. Kemudian kita lakukan juga untuk penghitungan. Ada namanya sel counter. Kadang pasien tanya, bagaimana cara menghitungnya, Dok? Itu kan ratusan juta gitu. Kita ada namanya sel counter itu. Setelah itu maka siap untuk dipanen kapan, maka kita penjadwalan dengan pasiennya. Nah, kalau di sini kita harvesting, maka di situ baiknya sesuai dengan jam yang sudah kita tentukan untuk disuntikkan. Dan itu disuntikan lewat ini. Ya, targeting macam-macam. Kalau misalnya untuk diabetes, kita kombinasi juga ke arah targeting ke arah pankreas. Ya, kalau untuk misalnya stroke atau misalnya gangguan memori, maka targeting kita ke otak dengan menggunakan kateterisasi seperti itu. Kalau ke ginjal juga kita targeting ke ginjal kanan dan kiri seperti itu, Mbak Des. Kalau OA juga disuntik intraartikuler, apakah itu di hip, apakah di lutut ataukah di bahu. Jadi sesuai di mana ada keluhannya itu. Benar. Pasien kita termuda 4 bulan. 4 bulan ya? Kemudian apa yang waktu biasanya kalau 4 bulan biasanya anak-anak CP, terus gangguan daripada pertumbuhan otak dan tumbuh kembang biasanya. Kemudian yang paling sepuh 98. Kalau untuk rejuvenation ini prosesnya bagaimana? Kalau misalnya tidak untuk justru mencegah supaya tidak sakit, ini bisa kan menggunakan stem cell? Jadi kalau tadi saat screening tidak ada penyakit dan tidak ada keluhan khusus, hanya untuk peremajaan, wellness dan kebugaran, maka kita membuat stem cell-nya yang general di situ untuk menuju ke organ-organ. Nah, di situ juga nanti marker stem cell-nya sendiri dan pemberiannya nanti adalah sistemik, biasanya intravena nanti akan mengalir ke organ-organ di dalam tubuh seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi pada sel-selnya setelah dimasukkan ke tubuh itu? Ya, satu adalah sel akan homing ya Mbak Desi. Jadi sel homing itu merumah ke organ-organ yang memerlukan. Nah, sebelumnya juga sudah kita riset ini di hewan, kalau kita suntikkan ini homingnya kemana saja. Nanti kalau kita suntikkan memang lebih satu ke arah organ-organ yang memerlukan. Yang kedua yaitu organ-organ lain yang di sini juga impending untuk memerlukan tersebut. Kemudian
homing itu akan bagus bila pasiennya itu exercise juga. Harus aktif ya. Jadi selain kemotraktan dari organ untuk yang narik, maka di situ dipicu juga oleh exercise. Dengan exercise maka diharapkan selnya juga akan homing dan merumah dengan bagus. Itu biasanya berapa waktu untuk homingnya secara sempurna lah sampai terasa? Mulai disuntikkan sampai kurang lebih 5-7 hari ya. Sehingga kenapa kalau kita pasca suntik stem cell baiknya mungkin istirahat dulu atau tidak treatment lainnya tidak yang bisa mengganggu milieu stem cell itu, karena stem cell kadang masih berada di peredaran darah, masih fase transisi. Seperti itu. Kalau mulai olahraga lagi setelah Olahraga baiknya pasca suntik. Besok paginya besok sudah paginya boleh ya. olahraga, dan ini membantu ya untuk mempercepat homingnya. Nah biasanya sekali suntik ini bisa tahan berapa lama benefitnya, Dok? Kalau kita baca di literatur, stem cell itu sel itu usia kurang lebih 7-8 tahun. Sebelum dia mati. Sel itu kan punya telomere ya Mbak Desi. Nah telomere itu ada di ujung-ujung kromosom itu. Saat membelah maka telomere ini akan lebih pendek. Ada kondisi-kondisi misalnya kayak tadi exercise, kemudian kebutuhan gizi yang baik, itu telomere itu nggak gampang memendek, jadi usianya lebih panjang. Dengan demikian maka harapannya stem cell yang kita berikan tadi akan berhoming atau merusak ke organ itu, maka usianya juga di situ nggak gampang untuk mati, bisa agak lama dengan dijaga milieu-milieu tadi seperti exercise dan lain-lain. Jadi ketika kita diinjeksi stem cell yang baru ini berarti kan selnya itu lengkap dengan telomeresnya yang panjang gitu ya. Benar. Tapi harus di-maintain dengan gaya hidup yang sehat juga tentunya, ya supaya nggak gampang rusak. Gitu. Wow, ini ada kriteria tertentu nggak siapa-siapa saja yang bisa melakukan ini? Apakah semua usia dari anak sampai orang tua atau ada apa saja kondisi-kondisinya supaya menjadi penerima lah cara pengobatan ini secara efektif? Kalau untuk kriteria, kalau untuk pasien itu sakit tidak ada batasan umur. Pasien kita termuda 4 bulan. 4 bulan ya? Kemudian apa waktu biasanya kalau umur? Kalau 4 bulan biasanya anak-anak CP, terus gangguan daripada pertumbuhan otak dan tumbuh kembang biasanya. Kemudian yang paling sepuh 98. Jadi betul-betul untuk semua orang ya? Iya, untuk semua orang. Kecuali kalau hanya untuk peremajaan maka mulai 25 ke atas. Gitu. Nah kalau dari segi ini, kalau cost ya sekarang dibanding dengan misalnya cara medis yang tradisional menggunakan teknologi bioteknologi seperti ini, bagaimana Dok? Apakah menjadi ini lebih murah sekarang ketimbang misalnya 10 tahun yang lalu, atau cukup kompetitif kah? Iya, alhamdulillah ini kan juga perkembangannya cukup sudah signifikan ya, jadi termasuk cost juga relatif lebih terjangkau. Kita taruhlah kalau per sel itu 0,2 sampai 0, rupiah per sel seperti itu. Kemudian yang kedua untuk dari sisi keterjangkauan selain sel maka ada turunannya kayak skeletum, eksosum dengan biaya yang relatif lebih murah. Jadi kalau misalnya kayak bakso ya Mbak Desi, maka pentolnya ini kan stem cell-nya, kuahnya ini kan skeletum. Dan itu bisa digunakan untuk apa tuh skeletum? Kuahnya stem cell. Skeletum eksosum itu isinya adalah growth factor, antiinflamasinya tinggi. Jadi satu bisa dipakai untuk yang mengatasi inflammatory state seperti kayak autoimun kayak gitu. Kemudian sebenarnya diabetes juga tadi yang menurunkan resistensi insulin juga bisa pakai itu. Kemudian untuk osteoartritis salah satu adalah penyebabnya itu adalah inflammatory state di situ juga, selain degeneratif proses. Nah itu juga bisa dipakai. Nah itu ada di klinik ini disediakan. Tapi apakah ini menggunakan stem cell tadi
yang Autologus. itu sendiri atau tidak perlu sebenarnya? Ya, jadi kalau turunannya ini kan sekretum exosum itu free cell, jadi tidak ada selnya. Jadi insya Allah di sini tidak ada penolakan. Jadi Dan tidak bisa perlu diambil dari siapa saja? dari begitu? siapa saja, juga dari donor misalnya plasenta gitu bisa. Nah di sini karena isinya protein, kalau sel tadi kan resiko rejeksi kalau misalnya dari lain, tapi kalau misalnya protein resikonya alergi. Jadi beda di sini seperti itu. Eksosom digunakan, beda sekretom sama eksosom apa-apa saja? Kalau eksosom itu purifikasi molekul kecil yang ada di dalam sekretum. Jadi di sini molekulnya lebih kecil. Bila molekul-molekul itu kecil, maka lebih gampang untuk masuk ke dalam sel, sehingga efeknya juga lebih cepat. Kemudian lebih spesifik karena juga berat molekulnya tertentu itu. Sehingga di sini ada sedikit superiority dibandingkan dengan sekretum untuk eksosom. Dengan demikian maka karena berat molekul kecil maka less alergenik juga. Iya. Gitu. Oke, wow, menarik sekali. Nah, Dok, sekarang kan juga ada yang namanya terapi genetika ya. Ini sesuatu yang dikembangkan oleh Dr. Purwati juga. Iya. Gen terapi ya namanya. Nah di situ sebenarnya gen terapi adalah pengobatan di mana melibatkan modifikasi gen. Ya, modifikasi gen di sini bisa pengurangan atau penambahan atau di situ untuk diberi gen yang bagus seperti itu. Alhamdulillah untuk sekarang kami juga lagi riset untuk menyiapkan produk vaksin berbasis gen dan protein engineering ini. Jadi kita kombinasi ya seperti itu. Biasanya paling bagus untuk menyembuhkan apa itu? Kalau gen editing terapi itu sendiri untuk bagus adalah untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik. Misalnya kayak DMD, kemudian kayak IB, kemudian kayak juga sickle cell anemia, seperti itu. Yang sekarang lagi di trial apa, Dok? Kalau yang lagi di trial, kalau yang di tempat kami itu untuk itu ya, untuk vaksin cancer ya, Mbak Desi ya, karena vaksin luas, maka di sini kita mencoba untuk mengkombinasi antara gen dan protein engineering tersebut untuk nanti pencegahan atau juga pengobatan untuk kanker. Alhamdulillah sekarang sudah selesai uji preclinical trial ya, kita akan lanjut nanti nunggu kami siapkan dulu. Kalau di luar negeri sudah ada beberapa yang masuk misalnya untuk DMD seperti itu untuk fase 1, clinical trial fase 1. Untuk gen terapi ini. Dan FDA juga sudah meng-approve beberapa misalnya untuk DMD dan sickle cell anemia. Harapannya nanti Indonesia semoga ya nanti bisa juga ada dana untuk riset terapan untuk menghasilkan inovasi yang baru, itu besar sekali. Bagaimana regulasi khusus untuk bioteknologi seperti ini, Dok? Ya, alhamdulillah sih di sini Badan POM dan Kementerian Kesehatan sudah mengantisipasi untuk stem cell. Perka Badan POM terbaru itu yang stem cell kayak biasanya kita pengolahan itu adalah di sini ada minimal manipulasi dan signifikan manipulasi. Jadi untuk yang minimal manipulasi seperti stem cell yang pada umumnya tanpa manipulasi gen, maka di sini tidak diperlukan izin edar khusus, alhamdulillah, dan juga untuk aplikasinya diatur dalam Permenkes dari Kementerian Kesehatan. Lah, untuk yang gen terapi di sini yang salah satunya adalah melalui gen editing. Apakah di situ nanti memodifikasi, mengurangi, menambah atau juga menstatitub gen baru yang bagus, maka di sini adalah masuk di dalam maksimal manipulasi atau signifikan manipulasi. Maka di situ diperlukan izin edar seperti itu untuk regulasinya. Nah nanti misalnya Dokter Pur sudah selesai nih melakukan uji klinik dengan hasil yang memuaskan atau sesuai. Ini bagaimana kira-kira gampang atau
biasanya kan kalau masalah izin-izin itu Iya, biasanya agak panjang. Iya. Ya, semoga ini optimis bahwa ini bisa diimplementasi. semoga dengan misalnya kita pendampingan dari awal itu semoga ada kemudahan-kemudahan ya Mbak Desi, Iya. seperti itu. Kapan kira-kira ini bisa? Karena vaksin untuk kanker ini pasti ditunggu banyak Pasti orang ditunggu. ya. Sampai bisa Kita diedarkan harapan secara untuk luas. preclinical trialnya kita sudah selesai di bulan kemarin. Ini kita nyiapkan untuk uji klinis kurang lebih 3-4 bulan karena kan juga menyiapkan tempat-tempatnya. Nah, kalau yang terkait PPUK dan lain-lainnya nanti Biasanya makan waktu berapa lama itu? setahun biasanya. ya. Setelah itu kan nunggu respon ya setahun lagi. Jadi sampai izin edar ya memerlukan waktu ya. Jadi mungkin hanya beberapa tahun lagi ini Iya, bisa. harapannya seperti itu ya. Nah, di Indonesia sendiri ini bagaimana? Ini kan Dr. Pur kan juga ketua ini R&D ya, Research and Development ya untuk Universitas Di UNAIR. Erlangga di Iya. UNAIR. Bagaimana Indonesia perkembangan bioteknologi ini? Kita di mana sih? Seberapa majukah kita? Atau karena saya lihat kan Dr. Pur sudah cukup lama ya fokus Iya. ke terapi seperti ini. Iya. Perkembangannya. Untuk yang stem cell sih alhamdulillah Indonesia tidak cukup tertinggal ya. Kita alhamdulillah untuk dari sisi riset sendiri cukup maju ya. Kalau dulu awal-awal kami ngembangkan di tahun 2010 itu masih 1, 2, 3. Ya sekarang kalau kita lihat itu stem cell perkembangannya sudah cukup luas di Indonesia ya. Kemudian yang kedua itu untuk kalau yang terkait teknologi gen itu masih belum banyak. Jadi hanya beberapa center, salah satunya di tempat kami, kemudian ada lain juga di center-center lain. Tapi di sini kayak misalnya mengadop untuk uji klinisnya produk yang sudah dihasilkan dari luar seperti itu. Tapi kalau kami di sini meriset benar-benar dari awal untuk menyiapkan produk itu sendiri seperti itu. Nah, biasanya untuk ini kan terus ya berinovasi ya, Iya. cara-cara menggunakan stem cell-nya dan lain sebagainya. Ini bagaimana peta di Indonesia? Rumah sakit ini atau dokter semakin banyak yang tertarik dan juga mungkin semakin kompetitif lah istilahnya dalam pengobatan seperti yang menggunakan sel punca ini dan juga berbasis ilmiah lah istilahnya. Yang beda lah daripada yang tradisional gitu. Jadi memang stem cell dan gen terapi ini kan advance teknologi ya Mbak Desi. Di mana suatu inovasi teknologi itu untuk penemuan produk baru itu memang harus selalu diupayakan. Kalau kayak di negara-negara maju seperti Amerika, China, Jepang, itu kan dana untuk riset, untuk terapan besar sekali sih ya untuk menghasilkan teknologi atau produk-produk inovasi teknologi baru itu. Harapannya nanti Indonesia semoga ya nanti bisa juga ada dana untuk riset terapan untuk menghasilkan inovasi yang baru itu besar sekali. Kemudian di sini keterlibatan tidak hanya juga dari sisi government tetapi juga dari sisi swasta ya Mbak Desi. Kalau kita lihat laboratorium-laboratorium yang dulu masih 1-2 termasuk yang awal itu Asia ini sekarang itu sudah mulai banyak ya. Kalau nggak salah ada 10 di Indonesia. Swasta ya. Juga. Swasta. Kemudian juga rumah sakit kalau sebelumnya itu Kementerian Kesehatan sudah menetapkan kurang lebih 16 rumah sakit untuk penelitian berbasis pelayanan stem cell dan turunannya ini. Nah, sekarang sudah banyak juga rumah sakit atau klinik utama yang berkolaborasi, istilahnya berjejaring dengan rumah sakit tersebut dan juga dengan lab-lab yang sudah mempunyai izin ini. Apa yang kalau untuk khusus Jakarta Clinic dan Asia Stem Cell ini bagaimana jejaring yang dibangun? Iya. Dok? Alhamdulillah kita untuk Asia Stem Cell Center kita bekerja sama dengan 26 vaskes di Indonesia. Jadi ada klinik utama, kemudian ada rumah sakit baik itu ada di Bali maupun di Sumatera maupun di Kalimantan. Nah, kalau kerjasama itu
seperti apa bentuknya? Jadi di sini nanti pasien bisa dari vaskes tersebut, ya kemudian pengolahan stem cell di tempat kami, kemudian aplikasi juga di vaskes tersebut. Dengan harapan adalah sebenarnya memudahkan akses untuk pasien yang dekat dengan fasilitas kesehatan di RS atau klinik tersebut seperti itu. Tapi ini kan berarti harus ada transportasi dari Benar, transportasi supaya stem cell itu tetap terjaga bagus. Ya. Kita ada beberapa macam metode, ada yang misalnya kalau selnya cukup gitu, kita ada metode freezing untuk pengiriman. Tapi kalau misalnya sudah tinggal pakai kayak gitu, di mana di vaskes tersebut tidak ada lab misalnya untuk transit, maka di situ kita sudah membuat formula sel itu langsung suntik. Nah itu kita sudah membuat formula sel itu bisa tahan sampai dengan 12 jam. Kita hitung viabilitas sel itu dari jam ke jam kita cek. Alhamdulillah masih cukup lumayan bagus untuk kemudian langsung disuntikkan. Dan vaskes ini sampai saat ini mereka banyak menggunakan fasilitas ini dan banyak Alhamdulillah lumayan. Kurang lebih 30% lah Mbak dari okupasi yang dari Jakarta Klinik sendiri. Kalau dari segi harga ini kan masih ya sebenarnya berobat di Indonesia apapun ininya mahal ya jatuhnya. Tapi kalau secara keseluruhan supaya ini jauh lebih terjangkau, ini bagaimana, Dok? Apakah ada semacam cross subsidy ataupun ya upaya untuk membuat masyarakat yang bisa lebih? Karena ini nggak bisa BPJS ya, masih belum ya. Iya, yang pertama adalah memang bahan ya Mbak ya. Jadi kalau kita untuk membiakkan stem cell, salah satu reagen utama itu kita itu masih impor. Masih impor. Iya, kita tahu kalau harga Dolarnya value lagi dolar itu kan semakin naik seperti itu. Ini atau diimpor euro. dari mana biasanya reagen? Kita ada dari Amerika yang mainly. Kita nggak bisa ini produk sendiri seperti waktu itu kita coba COVID ya reagennya mungkin kita nggak bisa atau belum bisa Sementara kembangkan. belum. Ya. Kemarin sudah mulai ada wacana untuk kita kerjasama misalnya dengan Jepang untuk mencoba kita memproduksi di Indonesia seperti itu karena kebutuhan pasar Indonesia kan cukup tinggi, maka dengan salah satu itu maka bisa itu kita cut ya. Kemudian yang kedua adalah teknik pengolahan, di mana saat mengolahkan itu ada alat-alat, di mana alat-alat itu ada yang memang full misalnya dari vendor itu, ada yang memang kita modifikasi Mbak. Lah dengan kita modifikasi sendiri biasanya itu jatuhnya akan lebih murah dengan tidak mengurangi kualitas sel seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita ini sudah ada beberapa misalnya kayak asuransi yang mengcover. Jadi sebelumnya kita bantu untuk pre-admission kan di asuransi. Satu seperti misalnya contoh no option treatment untuk penyakit-penyakit no option treatment. Yang kedua seperti kayak ortopedi yang standar pelayanannya sudah keluar seperti itu. Itu biasanya mendapatkan pendidikannya dari mana itu? Ya. Ini kan khusus ya. Ya, jadi kalau kita untuk pelayanan stem cell itu ada satu vaskes, tadi laboratorium sudah berizin, terus yang kedua adalah rumah sakit yang ditetapkan atau di sini klinik utama atau rumah sakit itu berjejaring dengan rumah sakit yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya dokternya. Nah, dokternya di sini untuk SIM-nya adalah ada surat kompetensi dari kolegium. Selama kolegium itu belum bisa memberikan surat kompetensi, maka ini bisa diambil atau melalui pelatihan di Indonesia yang menyelenggarakan ada 2 di tempat kami, yaitu di Puslitbang Stem Cell UNER dan juga ada di UI, ya, yang itu bekerja sama dengan komite Kementerian Kesehatan seperti itu, Komite Sel Punca. Kita di UNER sudah batch ke-25 Mbak Desi. Dan Dr. Pur sendiri melakukan pelatihan. Iya, jadi di situ kita memang benar-benar teman-teman dokter kita kasih materi stem cell dan juga hand on di laboratorium. Tahu ini stem cell cara mengolahkan, jadi yang disuntikkan itu bentuknya seperti ini, dosisnya seberapa, seperti itu. Mungkin kalau 5-10 tahun ke depan khusus di Indonesia apa
mimpinya, Dok, khusus mengenai ya perkembangan ilmu dan teknologi pendekatan berbasis bioteknologi ini yang Indonesia haruslah Ya, miliki? jadi yang pertama mungkin tadi kita bisa pelan-pelan menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Kayak obat itu kan kita bahan bakunya masih impor Iya, semua ya makanya Mbak mahal Desi. Ya. kalau udah Dengan stem cell, paten. alhamdulillah itu sampai sekarang itu kan kita banyak yang memproduksi sendiri ya. Jadi tidak mengimpor dari luar karena kalau mengimpor juga kan beda gen, kemudian juga kan mahal jatuhnya. Dan stem cell-nya kan sebenarnya ada di tubuh Iya, kita ya, kita di tubuh memproduksinya. sendiri. Nah, itu tadi. Kemudian yang kedua juga dengan demikian kan perlu didukung juga oleh juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang untuk teknologi ini, advance teknologi ini bisa juga bisa dengan aman juga dimanfaatkan oleh pasien-pasien yang memerlukan. Yang penting ya regulasinya dan di satu Iya, visi lah ya satu pemerintah visi. dalam memajukan pendekatan-pendekatan bioteknologi karena memang trennya ke sana ya. Iya. Kita tidak bisa pungkiri dan juga masyarakat juga keinginan untuk penyembuhan atau pencegahan yang sifatnya jauh lebih personal. Iya. Ya, dan Jadi istilahnya kita nggak hanya sebagai tempat uji klinis. iya. Iya. Dokter Pur, terima kasih Iya, banyak ya sama-sama. atas insight-nya, sukses, dan kita Amin, amin. senang sekali kalau banyak pasien yang bisa mendapatkan manfaat ya dari terapi yang diberikan dengan inilah rate penyembuhan yang cukup tinggi ya. Iya. Dan kita harapkan juga nanti ke depan semua masyarakat juga bisa mendapatkan akses ya terhadap pengobatan yang berbasis bioteknologi ini cukup canggih. Saat ini mungkin masih agak mahal, tapi kita harapkan ke depan ini semua akan bisa jauh lebih terjangkau. Iya, benar. Dr. Pur, sekali lagi terima kasih. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay healthy. Bye-bye.